Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu di pertemuan di minggu terakhir di basic fotografi. Nah, ini kita tentang travelog fotografi. Jadi kita yang hobi-hobi foto-foto travel, sering mengunjungi keunikan daripada budaya-budaya di dunia maupun flora dan fauna. Nah, biasanya ini kita gunakan untuk travel. Oke, kita lanjut. Nah, ini pengertian travelogu. Ketika kita melakukan sebuah perjalanan menuju ke lokasi tertentu, dan di lokasi tujuan seringkali kita menemui banyak hal menarik. Nah, oleh sebagian orang hal-hal menarik itu dituliskan dalam bentuk jurnal perjalanan yang disebut travelogu. Pada perkembangan selanjutnya, catatan tersebut dilengkapi dengan gambar atau foto yang disebut travelogu fotografi. Nah, ini biasanya kita biasanya untuk foto-foto untuk misalnya hiking, perjalanan, piknik. Itu untuk travelogu. Oke, kita lanjut. Nah, ini metode pemotretannya. Di sini ada 5. Yang pertama ada entire, kemudian ada detail, ada frame, ada angle, dan juga yang terakhir ada time. Oke, kita langsung menjelaskan dari kelima poin ini. Nah, yang pertama adanya entire. Ambil gambar keseluruhan lingkungan termasuk manusianya. Nah, ini saya ambil contoh, misalnya saya mengunjungi kesenian batik, misalnya kesenian batik yang ada di Jogja. Biasanya ada batik tulis. Nah, ini saya memotret untuk si pengrajin batik sama batiknya. Nah, ini untuk entire. Oke, lanjut. Mungkin materi kita di sini yang terakhir cukup singkat. Oke, yang kedua di sini ada detail. Bergerak maju mendekati objek untuk melihat. Nah, lebih detail, ajak dia bicara. Nah, jika yang membuatnya itu manusia, kita ajak bicara agar lebih akrab. Kemudian kita perhatikan mata, rambut, apa yang dia pakai untuk membuat daripada produk tersebut. Ini saya ambil contoh travelnya pada pengrajin batik. Pas dipotret di sini, terlihat menggunakan canting untuk menulis batik tulis. Oke, kita lanjut. Nah, di sini frame atau dalam bahasa Indonesianya bingkai. Nah, aturlah di jendela bidikmu, misalnya pada kamera SLR maupun mirrorless, agar si gambar itu enak dilihat, dan memperhatikan elemen di sekeliling subjek, baik background maupun foreground. Nah, ini untuk lebih detail warna-warna yang ada coraknya di batik. Oke, kita lanjut. Dan di sini angel yang terakhir, gayanya kayak gimana, dia sedang apa, dia lagi ngapain. Nah, harus kita potret. Misalnya di sini kita untuk mengatur pengambilannya, apakah dari depan, ataukah dari samping, ataukah dari atas, ataukah dari bawah. Nah, biasanya objeknya itu kita yang penting objek terlihat dengan manusia. Nah, ini saya ambil contoh orang yang sedang melukis batik, atau orang yang sedang menulis batik tulis pada kain. Nah, ini gambar-gambarnya harus dilihat dari segi coraknya, kemudian warnanya pun harus lebih detail, dan si orangnya yang menulis batik ini harus terlihat dengan jelas. Oke, kita lanjut. Nah, ini time, waktunya. Nah, ambil kesempatan secepatnya, jangan menunda waktu, karena bisa saja peristiwa tersebut tidak terulang lagi. Misalnya orang yang sedang bergaya, yang menurut kita itu dia cantik, atau yang menurut kita itu dia pantas sedang gaya seperti itu. Nah, langsung kita jepret. Biasanya itu ada hal-hal yang menarik atau ada hal-hal yang positif untuk foto itu menjadi menarik ketika kita dibukukan atau ketika kita membuat
story atau history. Ini hal-hal penting tentang travelog ketika teman-teman nanti hobinya tentang travelog. Yang pertama, travelog disajikan dengan memadukan foto dan esai singkat berkaitan dengan foto. Kemudian yang kedua, sebagai sebuah catatan perjalanan travelog harus disajikan secara runtun, dimulai dari persiapannya seperti apa, kemudian sepanjang perjalanan harus kita potret-potret, apa aja yang menarik yang ada di jalan bisa dipotret. Itu akan menjadi kenang-kenangan ketika nanti beberapa tahun atau beberapa hari kemudian. Kemudian lokasi tujuannya itu juga harus dipotret. Misalnya lokasi tujuannya yang tadi saya potret, misalnya Batik Solo, Batik Keraton, atau Batik Pekalongan. Nah, itu dari segi tempatnya harus kita potret. Kemudian yang tadi di sini akhir perjalanan konklusi. Nah, biasanya akhir perjalanannya ada apa aja pas kita di sana, kita ngapain aja. Itu harus kita tulis dalam buku dan harus ada fotonya. Itu ketika teman-teman hobi dalam travelog. Oke, nah itu materi kita sangat singkat. Nanti mungkin UASnya kita masih pandemi, kita tidak travel, kita nanti mencari objek yang ada di sekitar kampus saja untuk kita potret menggunakan kamera. Oke, itu saja mungkin kisi-kisi untuk UAS. Jangan lupa ada yang mempunyai kamera silahkan dibawa untuk memotret daripada objek produk, objek potret, dan di sini objek travelog. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum